Selamat siang, Pak Nur Syarifudin. Selamat siang. Saya panggilnya Ya, Mbak atau Ibu ini? terserah Bapak, saya Irma Huta Wah, Barat. oh iya. Salam kenal Bu Irma aja ya. Salam Kalau kenal, Pak kalau Nur. saya kenal Pak, Bu Irma, tapi Bu Irma nggak kenal saya kenal kayaknya. saya Pak Nur Syarifudin dari Badan Kebijakan Fiskal, toh. Sehat selalu Bu Irma ya. Inje, sama-sama. Saya juga senang bisa ketemu Bapak. Ini kita ngobrol-ngobrol, Pak ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berada di Green Corner. Ini Bapak kan penting sekali, Pak ya, kebijakan fiskal ini. Saya ingin menanyakan apa saja yang sudah disiapkan di Kementerian Keuangan, kebijakan fiskal yang mendorong energi efisiensi dan konservasi, di samping yang energi terbarukan, Pak. Ya, sebenarnya ya, terima kasih Bu Irma J. ya. Kita sebenarnya kalau dari arah kebijakan secara keseluruhan sebenarnya sudah cukup sudah cukup banyak gitu ya. Tetapi memang kita masih tentu saja perlu masukan lebih lanjut gitu ya dari Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita memang sudah memiliki beberapa instrumen gitu ya. Di antaranya kemarin sebagian sudah kita jelaskan juga gitu ya. Di antaranya adalah pemberian berbagai jenis fasilitas fiskal gitu. Kita melihatnya kan ada tiga sisi nih kebijakan fiskal itu gitu ya. Yang pertama dari sisi pendapatan negara gitu ya. Jadi kita memberikan insentif di bidang perpajakan gitu. Ada tax holiday, ada tax allowance, ada pembebasan biaya masuk, ada PPN ditanggung pemerintah untuk berbagai isu yang terkait dengan energi ya, termasuk renewable energy. Terus kalau kita melihat arah dari arah kebijakan fiskal untuk isu green economy ini gitu Bu Irma ya, kita melihat bahwa kebijakan pendapatan negara ini itu diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan gitu ya, dan juga untuk mendukung pengembangan bisnis yang ramah lingkungan gitu. Makanya tadi berbagai fasilitas perpajakan sudah juga disediakan oleh pemerintah. Lalu di sisi yang lain pemerintah tadi dari sisi pendapatan negara gitu ya. Nah, sekarang dari alokasi belanjanya begitu. Pemerintah sudah melakukan Kementerian Keuangan dalam hal ini sudah melakukan inisiatif climate budget tagging, di mana dari climate budget tagging ini kita bisa melihat berapa sebenarnya dukungan dari APBN itu yang sudah dialokasikan untuk isu perubahan iklim. Nah, selama ini kurang lebih kita sudah berjalan dari 2016 itu Bu Irma ya, dan kurang lebih 4,1% dari APBN kita itu sudah dialokasikan selama ini secara rata-rata gitu ya, itu untuk isu perubahan iklim, baik mitigasi maupun adaptasi. Dan tentu saja salah satu sektor yang diadres adalah investasi pemerintah di bidang yang ramah lingkungan, termasuk di pengembangan energi terbarukan tadi. Lalu dari sisi financing tadi ya, pendapatan belanja. Nah, kalau ada kekurangan pembelanjaan kan, kekurangan pendanaan kan, pemerintah akan melakukan kebijakan financing gitu ya. Nah, untuk kebijakan financing ini itu diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi tetap mengembangkan manajemen yang prudent gitu ya, agar kita bisa menjaga pembiayaan yang inovatif, itu instrumen pembiayaan inovatif tadi itu untuk menuju kondisi fiskal yang berkelanjutan atau sustain begitu Bu Irma. Dan beberapa di antara inovatif financing yang sudah dilakukan dan akan terus coba dikaji, terus dilanjutkan inisiatifnya gitu Bu Irma. Di antaranya adalah Green Sukuk, itu sudah dihasilkan dari data Climate Budget Tagging 2016 dan 2017,
di tahun 2018 bulan Maret itu Kementerian Keuangan sudah menerbitkan waktu itu ya tahun 2018 itu the first global sovereign green sukuk, dan kita Indonesia karena ini inisiator gitu ya mendapatkan award yang cukup banyak, itu ada 8 award kalau nggak salah terkait dengan penerbitan green sukuk tadi, dan itu terus berlanjut di 2019 dilanjutkan, lalu 2019 akhir diterbitkan green sukuk retail. Kalau di 2018 angkanya 1,25 billion, di Februari 2019 angkanya di 750 juta. Lalu November 2019 ada first green sukuk retail. Nah, ini untuk kalau tadi untuk global, retail ini untuk domestik gitu. Dan menariknya gitu ya, itu kaum milenial itu tertarik, mereka tuh banyak yang borong gitu Bu Irma. Karena kan nominalnya juga tidak terlalu tinggi gitu ya, sekitar 1 jutaan kalau nggak salah itu per lembarnya, sehingga ini cukup menarik kaum milenial untuk terlibat gitu ya. Terus di Juni 2020 di tengah pandemi itu kita kita juga mengeluarkan green sukuk global yang ketiga dengan nominal 750 juta dengan ini yield yang cukup sangat menarik lah di 2,3%. Sementara di November 2020 kita kembali menerbitkan green sukuk retail yang kedua ya. Terus kemarin Juni ini, awal Juni, kita kembali menerbitkan green sukuk global lagi gitu ya, dengan tenor yang lebih panjang, dan ini mengikuti tren gitu, kecenderungan dari green investor untuk lebih suka gitu ya terlibat di berinvestasi di green sukuk bond gitu ya, itu di tenor yang lebih panjang. Nah, alokasinya, nah ini yang menarik gitu ya, sektor yang didanai dari green sukuk ini gitu ya, itu diantaranya adalah mostly itu adalah sustainable transportation. Jadi pemerintah mendapatkan dana tadi terus dialokasikan di APBN-nya itu untuk belanja sustainable transportation sebagian besarnya. Ya. Lalu ada untuk energi efisiensi, ada renewable energy, ada juga untuk isu adaptasi gitu ya, dan ada juga isu sektor waste to energy dan waste management. Ini merupakan beberapa komitmen dari pemerintah gitu ya, dari sisi fiscal policy. Kita belum bicara nanti bagaimana upaya keras dari pemerintah untuk juga mengakses, karena tadi ada gap gitu ya, kebutuhan pendanaannya kurang lebih 266 triliun, sementara yang bisa didanai itu sekitar 23 something persen gitu ya dari total kebutuhan tadi. Makanya kita memerlukan dukungan selain dari pemerintah gitu ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita juga mengundang investor swasta maupun ini pendanaan internasional juga Bu Irma, biar mereka juga tertarik untuk berinvestasi atau yang mendukung upaya-upaya pemerintah dalam isu perubahan iklim ini ya, diantaranya investasi ramah lingkungan, ini ada dukungan sustainable transport, geothermal dan seterusnya. Nah itu masih terus kita upayakan bersama. Begitu Bu Irma. Cukup komprehensif ya Pak Nur ya. Mitigasi dari pendapatan negara, dari pembelanjaan dan juga financing. Nah, pertanyaan saya itu tadi Bapak mengatakan dari 266 triliun baru 23% yang tersedia ya Pak ya. Berdasarkan data climate budget taking ya Bu Irma ya. Ya. Nah, itu prioritas maaf apa namanya? Maaf, tidak ada suaranya. Mohon izin Bu Irma, suaranya tidak terdengar. Ini kedengaran? Sudah ya sekarang. Ya. Oh, jadi berarti nggak usah pakai headset ya? Iya. Mohon maaf Pak, jadi nggak pakai headset ya Pak ya? Siap. Iya, tadi saya sudah dengarkan penjelasan dari Pak Nur tentang tiga
tiga hal dari pendapatan negara, pembelanjaan negara, dan juga financing. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk mendorong energi efisiensi dan konservasi ini ada prioritas dari Kemenkeu dalam kebijakan fiskal terhadap bangunan, transportasi, industri atau rumah tangga? Iya. Nah, sebenarnya ini kan perlu, tentu saja perlu ini ya, apa, penyerapan. Oh ya, saya apa namanya? Saya koreksi sedikit gitu ya datanya. Jadi kalau berdasarkan data climate budget tracking itu sejak tahun 2016 hingga 2019 itu APBN telah berkontribusi sekitar 32,6% per tahun dari total kebutuhan pembiayaan. 32,6%. Iya, jadi sebenarnya cukup signifikan gitu ya, mengingat keterbatasan APBN kita. Nah sekarang bagaimana sih sebenarnya prioritas gitu ya? Tentu saja kita perlu ini mensinkronkan gitu ya antara prioritas pembangunan ini kan ada di RPJMN gitu ya, Bu Irma ya, dan juga tentu saja ada di di sektor. Kalau kita berbicara sektor ini berarti ada Kementerian ESDM di sana. Kalau dari kami dari Kementerian Keuangan, prioritas tadi kami wujudkan tentu saja gitu melalui skema-skema skema-skema kebijakan fiskal tadi gitu. Dan kalau kita lihat ya misalnya dari sektor memerlukan dukungan kebijakan insentif gitu ya, apa yang kita bisa dukung gitu. Mau dari sisi tadi kembali gitu ya, dari amlengnya kebijakan fiskal. Kalau misalnya pada satu period of time misalnya gitu ya, kita perlu mendorong satu sektor tertentu gitu. Nah, ini harus kita letakkan gitu ya di antara prioritas pembangunan nasional lainnya tentu saja gitu ya. Nah, ini yang kalau kita berbicara tentang apakah ini menjadi prioritas, itu akan menjadi prioritas Kementerian Keuangan, manakala ini menjadi prioritas pembangunan dan menjadi juga prioritas dari sektor. Seperti itu, Bu Irma. Ya, untuk apa langkahnya? Tadi kita kembalikan kebijakan-kebijakan fiskalnya kan sudah disediakan gitu. Kita buka di perpajakannya, kita buka di alokasi belanjanya, dan kita buka di financingnya. Financing. Iya. Jadi di tiga sektor itu dibuka lebar-lebar ya Pak ya? Iya betul. Dukungannya. Oke. Nah tadi Bapak juga bicara ada berbagai macam insentif juga agar the green investment itu juga lebih tertarik ya Pak ya. Dan Bapak mention soal waste to energy. Ya. Apakah sudah ada data mengenai itu Pak? Berapa besar peningkatannya? Nah, oke. Kalau misalnya untuk jadi kan kami untuk data aktualnya nanti kami bisa provide ya, karena ini berdasarkan data alokasi dari green sukuk yang kita terbitkan. Jadi kan gini ceritanya, ini ada alokasi APBN di yang kita tag, yang kita tandai sebagai alokasi belanja untuk isu perubahan iklim. Nah, terus dari sana kita memiliki list of asset atau project dari pemerintah gitu ya, itu menjadi underlying karena modelnya suku kan berarti harus ada aset real yang harus menjadi dasar bagi penerbitan bond atau sukuk ini, karena ini sukuk kan bond, kita bisa simply to say kita katakan ini sebagai syariah bond gitu ya. Nah, dari sana gitu, dari list of underlying asset tadi itu kita ketahui gitu bahwa alokasi dari pendanaan green sukuk ini itu dialokasikan untuk tadi sustainable transportation, ada waste to energy diantaranya, dan beberapa isu terkait dengan energi juga gitu. Ya, yang juga menarik transportasi dan juga building to the menuju kepada net zero ya Pak ya.
Nah, ini apakah akan ada juga kebijakan bagi building-building ataupun rumah tangga yang sudah menuju ke arah itu, Pak, menerapkan net zero dengan low atau zero carbon policy? Untuk apa nih Pak? Untuk green building ya? Green building atau rumah tangga yang green kayak gitu, mungkin apa fiskalnya atau pajaknya juga beda dengan yang belum hijau gitu, Pak? Iya. Jadi memang sekali lagi sorry Pak, ya. Ya, jadi kalau kita kalau kita cermati gitu ya, kita memang memerlukan misalnya sebenarnya identifikasi sih kalau kalau boleh kita sebut gitu. Sebenarnya kalau dari kerangka fiskalnya itu sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas tadi. Tetapi tentu saja gitu ya, itu kalau misalnya bentuknya apa sekarang? Kalau kita bisa bentuknya fasilitas perpajakan misalnya gitu ya, itu kan harus clear identifikasi atau kriteria apa yang pemerintah itu harus sediakan fasilitasnya gitu. Atau kalau misalnya subsidi, nah subsidi ini menjadi menarik karena apa? Subsidi itu selama ini selalu ditargetkan bagi masyarakat yang ya kita sebut secara dan jadi yang memiliki kesejahteraan misalnya ya prasejahtera begitu ya. Kalau nah, jadi kalau misalnya kita mau mau menyediakan jenis fasilitas bagi misalnya untuk green building contohnya gitu ya, kita harus pastikan dulu ini kira-kira kriteria apa yang bisa kita pakai bagi institusi atau warga negara yang misalnya memiliki kriteria tersebut sehingga nanti layak untuk mendapatkan fasilitas perpajakan misalnya. Atau kalau misalnya memang untuk green building ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah tadi misalnya atau keluarga prasejahtera tadi, mungkin ya tadi kriteria keluarga prasejahteranya itu apakah dipenuhi gitu ya setidaknya oleh masyarakat yang memiliki green building tadi. Seperti itu Bu Irma. Iya, karena saya pikir kebijakan fiskal yang baik juga harus didukung oleh para pelaku bisnis dan masyarakat agar bisa menuju target untuk 2050 agar kita menjadi zero carbon emission, dan juga bagaimana Indonesia bisa menuju ke hal tersebut tentu saja memerlukan dukungan dari semua pihak ya Pak ya, termasuk ya. Dan saya pikir pertanyaannya sudah dijawab semua Bapak. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi Pak Nur. Terima kasih banyak atas waktunya dan jumpa lagi kita. Terima kasih Bu Irwan. Sehat ya, sukses selalu, sehat selalu buat sukses Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.